Halo sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Di sini admin akan melanjutkan cerita yang sangat menarik, cerita yang sangat seru, cerita yang sangat layak untuk diikuti sampai dengan selesai. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini agar tidak ketinggalan mendapatkan informasi ataupun notifikasi dari channel ini jika upload video terbaru. Oke, di part sebelumnya adalah part ke-41, yaitu Yi Chen dan beberapa orang-orang kaya berada di satu restoran mewah di ruangan VIP sedang membagikan obat kepada orang-orang kaya tersebut, dan sudah selesai membagikan, dan selanjutnya luar biasanya mereka yang diberikan obat pil yang luar biasa oleh Yi Chen ini bergantian memberikan hadiah sebagai rasa terima kasih. Bahkan hadiah tersebut nilainya sangat luar biasa. Mobil mewah, uang ratusan yuan juga diberikan oleh Yi Chen. Oke, mari kita lanjutkan di part ke-42 ini. Yi Chen tidak menyangka beberapa orang ini secara bersama-sama satu persatu memberikan hadiah pada dirinya. Ditambah lagi hadiah yang mereka berikan nilainya semakin mahal antara satu dan yang lainnya. 2 buah mobil balap, dua-duanya bernilai 40 jutaan. Gelas arak, glasir Polychrome dari dinasti Ming setidaknya bernilai 5-60 juta. Song Wanting juga langsung memberikan selembar cek nominal 100 juta yuan. Namun semua ini bagi Yi Chen sungguh merupakan suatu yang tidak penting. Pertama, mobil balap itu terlalu berlebihan, dia tidak begitu menyukainya. Kedua adalah barang antik, terlalu tidak realistis, dia juga tidak begitu tertarik. Mengenai uang, sesuatu yang paling tidak dibutuhkan olehnya adalah uang. Tetapi melihat sorot mata keempat orang ini yang penuh dengan pengharapan, berharap dia bisa menerima hadiah yang mereka berikan sebagai tanda hormat, Yi Chen diam-diam berpikir sejenak, lalu pada akhirnya tidak membuka mulut untuk menolak, melainkan berkata dengan datar, "Baik, aku terima barangnya, terima kasih niat baiknya." Karena mereka ingin menjalin hubungan dengannya menjadi kekuatan yang ada di bawahnya, maka menerima sedikit pemberian dari mereka juga sudah seharusnya. Semua orang yang melihat dia menerima hadiah itu baru kemudian bisa bernapas lega. Satu persatu dari mereka menunjukkan ekspresi senang. Yi Chen memasukkan cek dengan nominal uang 100 juta yuan, 22 buah kunci berbentuk gelang, dan sebuah glasir polikrom dengan asal ke dalam sakunya. Lalu kemudian berkata dengan ringan, "Baik semuanya, mari kita makan." Semua orang kemudian bergegas mengatakan, "Makan, makan." Tuan Hongwu saat ini bangkit berdiri di atas lantai, kemudian berkata, "Tuan Yi, Hongwu akan lanjut berjaga di depan pintu." Yi Chen mengangguk-angguk, tidak menahannya. Bagi orang-orang yang sedang duduk ini, Hongwu memang tidak pantas diajak untuk ikut berandalan di jalanan. Sebagus apapun itu juga tetap saja berandalan. Tapi awal memang berbeda jauh jika dibandingkan dengan konglomerat dari keluarga-keluarga ini. Setelah selesai makan, Yi Chen menolak halus tawaran Song Wanting yang ingin mengantarkannya lalu pulang sendirian dengan berjalan kaki. Setelah Song Wanting mengatakan rasa terima kasihnya pada Yi Chen, baru kemudian pulang ke vilanya dengan mengemudikan sedan Bentley edisi terbatas. Sebuah
Tangannya memegang kemudi mobil, tangan yang lainnya memegang 2 butir obat ajaib. Kemudian berpikir dalam hati, lebih baik dia memberikan kedua butir obat itu kepada kakek, atau lebih baik dia sendiri menyimpan 1 butir obat itu. Jadi keduanya diberikan pada kakek, maka takutnya dia dan obat ajaib ini tidak akan berjodoh lagi. Sedikit atau banyak dia merasa tidak rela. Namun jika dia mengambil inisiatif untuk menyimpan 1 butir, jika kakek mengetahui oleh kakek, entah akan mengakibatkan masalah atau tidak. Setelah berpikir-pikir, keinginannya untuk memiliki obat ajaib memang dari pemikirannya yang satu lagi. Dengan hati-hati dia meletakkan obat ajaib itu ke dalam kotak sarung tangan yang ada di dalam mobil, memutuskan untuk terlebih dahulu menyimpan sebutir obat ini sendiri. Jika kelak dia membutuhkannya, maka akan dipakainya. Jika tidak dibutuhkannya, namun kakek membutuhkannya, maka masih bisa dia keluarkan nantinya. Sampai pada saatnya dia akan 2 kali memberikan obat ajaib pada kakek untuk memperpanjang hidupnya. Dia yakin kakek pasti akan memiliki penilaian yang berbeda terhadapnya. Setelah sampai di rumah, Tuan Besar Song yang sedang setengah berbaring di sofa sudah hampir tidak bisa menunggu lagi. Kala itu, saat Yi Chen datang ke rumahnya, meski sudah menyelamatkannya, namun tidak memperbaiki kesehatannya, sekarang ini dia masih sakit rapuh, masih sedikit sakit-sakitan setelah perawatannya selama beberapa hari ini. Badannya sudah sedikit membaik, tapi masih perlu dipapa oleh orang lain, atau perlu mengandalkan tongkat paru baru bisa berdiri ataupun berjalan. Bagi Tuan Besar yang selama ini hidup sombong, yang memiliki banyak prestasi ini, tubuhnya yang tidak efisien sudah menjadi sebuah hal yang sangat disayangkan di usia tua mereka ini. Dan sekarang ini dia melimpahkan semua harapan pada obat ajaib yang diracik oleh Master Yi Chen. Jika cucu perempuannya Song Wanting bisa membawanya pulang obat ajaib, membiarkan memakan obat itu, dirinya pasti bisa lepas dari kesulitan yang ada saat ini. Bisa kembali bugar seperti belasan atau 20 tahun yang lalu. Saat Song Wanting masuk dengan memegang sebutir obat ajaib, Tuan Song dengan susah payah menegakkan badannya untuk duduk. Dia kemudian bertanya dengan sedikit gemetar, "Wanting, apakah Master Yi sudah memberikan obatnya?" Song Wanting mengangguk-angguk memberikan pil obat itu dengan sepasang tangannya, lalu berkata, "Kakek, ini adalah obat ajaib yang diracik Master Yi kali ini. Cepat makan saja." Baik. Tuan Besar Song dengan antusias mengatakan baik ke beberapa kali, lalu kemudian bertanya apakah si Tiangki sudah memakannya. "Sudah." Song Wanting berkata, "Tetua si menuruti anjuran dari Master Yi hanya memakan setengah butir, lalu semua penyakit dalamnya terobati dengan tuntas. Sungguh ajaib." Begitu Tuan Besar Song mendengar perkataan ini, seketika itu menjadi antusias lalu berkata dengan terbata-bata, "Tidak disangka, sungguh begitu ajaib. Cepat siapkan air untukku, aku mau makan obatnya." Bawahan yang ada di sisinya segera membawakan semangkuk air teh. Para anak dan generasi berikutnya dari keluarga Song semuanya berjaga di hadapan Tuan Besar menunggu untuk melihat momen lahirnya keajaiban. Sekarang generasi penerus keluarga Song semuanya berharap Tuan Besar bisa bertahan hidup beberapa tahun lagi, bisa melindungi para generasi berikutnya ini. Jadi mereka juga berharap setelah Tuan Besar memakan obat itu bisa merasa membaik. Tuan Besar menelan obat itu dengan sedikit gemetar, meneguknya dengan segelas air hangat.
Setelah pil obat itu masuk ke dalam lambungnya, seketika itu berubah menjadi sebuah energi melewati seluruh urat nadi tubuh Tuan Besar tersebar ke seluruh tubuhnya. Setelahnya, Tuan Besar merasa seluruh tubuhnya berulang kali diisi oleh stamina dalam sekejap, jadi dia mencoba untuk berdiri tanpa menggunakan bantuan tongkat. Para anak-anak generasi penerus semuanya tampak sangat gugup, takut Tuan Besar tidak mampu bangkit berdiri dan terjatuh. Jadi semuanya sudah bersiap-siap untuk maju dan menyelamatkan. Namun siapapun tidak menduga, hanya sedikit menggunakan tenaga saja Tuan Besar sudah berdiri dengan mudah. Tanpa bantuan dari luar, Tuan Besar hanya mengandalkan sepasang kakinya sendiri sudah bisa berdiri dengan mudah. Bahkan sedikit pun tidak gemetar. Tuan Besar Song bisa merasakan tenaganya yang maksimal dari sepasang kakinya itu. Lalu dia segera mengumpulkan keberanian melangkahkan kakinya untuk berjalan. Satu langkah ini langsung membekaskan sebuah jejak kaki. Tidak tergesa-gesa, tidak terasa lelah, tidak panik, tidak gemetaran, juga tidak terengah-engah. Semua orang melihat itu merasa sangat terkejut dan heran. Apakah ini tampak seperti orang tua yang sudah hampir menjelang ajalnya? Jika ini dibandingkan dengan orang tua yang berusia 50 atau 60 tahun, sedikit pun tidak beda jauh. Tuan Besar Song sudah kembali mendapatkan kontrol atas badan dan tangannya. Dia merasa sangat antusias di dalam hati. Dia mencoba untuk berjalan cepat beberapa langkah, benar-benar cepat dan stabil. Ini membuat lubuk hatinya merasa antusias tiada tara, lalu membuka mulut dan berkata, "Bagus sekali, sungguh bagus sekali. Master Yi sungguh adalah orang hebat." Selesai berkata, dia memutar kepalanya untuk menatap Song Wanting lalu berkata dengan serius, "Wanting, jika bisa mendapatkan menantu baik seperti Master Yi, aku setidaknya bisa hidup sampai 100 tahun. Ayahmu, pamanmu, kamu dan saudara-saudaramu mungkin bisa panjang umur. Begitu 3 generasi dari sebuah keluarga bisa hidup melewati usia ratusan tahun, maka ini benar-benar merupakan keluarga hebat bak dewa. Siapapun tidak bisa menggoyahkannya." Song Wanting sendiri tadi sudah merasa terkejut menyaksikan itu. Kakek tadinya adalah orang yang hampir mati, lalu diselamatkan oleh Yi Chen. Namun setelah diselamatkan, penyakit kakek sulit disembuhkan. Jika dilihat-lihat kondisinya seperti orang hampir menjelang ajalnya. Namun sekarang hanya dengan sebutir obat Yi Chen malah membuat kakek seperti lebih muda 20 tahun dalam sekejap. Sekarang dia percaya kakek pasti bisa hidup 20 tahun lagi. Sampai saat itu nanti maka dia benar-benar akan menjadi orang tua berusia ratusan tahun. Ada beberapa banyak orang tua berusia ratusan tahun di dunia ini. Jumlahnya sangat sedikit. Sementara jika seorang tokoh utama dari sebuah keluarga bisa hidup lebih dari 100 tahun, maka itu benar-benar menjadi keberuntungan terbesar keluarga itu, karena asalkan sebuah keluarga berada di tangan seorang tokoh utama, baru bisa berkembang dengan kuat. Begitu tokoh utama meninggal, maka akan langsung menjadi seperti anak ayam yang kehilangan induknya, masuk dalam situasi saling memperebutkan antara orang dalam. Berapa banyak keluarga yang masuk dalam keterpurukan dikarenakan meninggalkan sang tokoh utama. Ini diakibatkan oleh generasi penerus keluarga yang tidak memiliki visi dan misi yang sama. Sekarang Yi Chen telah membuat kejayaan keluarga Song berlangsung lagi selama setidaknya 20 tahun. Malam itu, beberapa keluarga yang mendapatkan obat ajaib sulit untuk tidur sepanjang malam. Song Wanting
menyaksikan keajaiban yang terjadi pada diri kakek dengan matanya sendiri, juga merasa sangat antusias di dalam hati. Teringat bahwa di dalam mobil dia masih menyimpan sebutir obat ajaib yang diam-diam dia berikan oleh Master Yi padanya. Hatinya semakin diserbu oleh sebuah aliran hangat yang kuat. Sikap Master Yi terhadapnya benar-benar sangat baik. Budi baik ini tidak akan dilupakan olehnya. Orang yang sama dengannya yang tidak bisa tidur karena memikirkan Yichen, masih ada Qin Oksu dari keluarga Qin yang sikapnya terbuka. Setelah ayahnya Qin Geng mendapatkan 2 butir obat ajaib, begitu sampai di rumah langsung memberikan 1 butir obat, juga berpesan kepadanya untuk menyimpan dengan baik. Sekarang pil obat ini disimpannya di tempat yang tidak jauh darinya. Obat itu sudah memiliki suhu dan aroma darinya. Begitu terpikir bahwa ini merupakan pemberian dari Yichen untuk dirinya, dia merasa sangat bahagia hingga hampir tumbang. Sementara Yichen sebagai bos besar di balik semua ini malah masih berbaring di kasur lantai yang ada di samping tempat tidur istrinya, melanjutkan statusnya sebagai menantu yang tinggal di rumah pihak wanita, lalu tidur dengan sangat nyenyak. Pagi-pagi sekali keesokan harinya Xiao Churan sudah pergi ke kantor. Melalui persiapan selama berhari-hari, dikatakan kantornya sudah sedikit terbentuk, sudah bersiap untuk beroperasi secara resmi. Yichen ingin sekali pergi membantunya, namun dia malah ingin mengandalkan sepasang tangannya sendiri untuk mendirikan usahanya sendiri. Yichen bisa memahami perasaan itu. Sejenak meninggalkan keluarga Xiao, pikirannya dipenuhi oleh bagaimana cara membuktikan kemampuan diri sendiri tidak boleh diremehkan oleh keluarga Xiao. Yichen yang sudah berpakaian rapi bersiap untuk keluar dan membeli sayur, lalu menyadari ada sesuatu di dalam sakunya baru. Kemudian dia teringat akan hadiah yang diberikan banyak orang kepadanya kemarin. Dua buah kunci pintar mobil sedan mewah, sebuah gelas arak glasir polikrom dari dinasti Ming, juga selembar cek bernilai 100 juta yuan. Gelas arak diletakkan di dalam kotak kayu, ukurannya sedikit lebih besar, jadi dia memilih untuk langsung meletakkannya beserta kotaknya ke dalam lemari baju miliknya. Lembaran cek, dia awalnya juga ingin meletakkannya ke dalam lemari, tapi setelah dipikirkan secara seksama, akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Ibu mertuanya itu suka menggeledah kamarnya saat punya waktu senggang. Gelang jut yang kala itu diberikan oleh Qin Geng belum sempat dipakai oleh istrinya, sudah dibawa dulu olehnya. Jika cek bernilai 100 juta yuan, kunci pintar dari 2 mobil mewah ini ditemukan olehnya, pasti akan diambil dan dijadikan miliknya. Yang lebih penting lagi adalah jika ditemukan olehnya, dirinya sama sekali tidak bisa memberikan penjelasan. Hanya selembar cek bernilai 100 juta yuan saja sudah cukup membuatnya terkejut berkali-kali. Jadi Yichen membiarkan gelang pintar dan lembaran cek itu tetap di dalam saku, lalu keluar menuju ke pasar sayur. Dalam perjalanan, Qin Geng meneleponnya. Setelah bertegur sapa, dia kemudian bertanya dengan hati-hati, "Master Yi, mobil balap yang saya berikan untuk Anda, apakah Anda suka?" "Oh," Yichen tiba-tiba teringat lalu berkata, "Aku belum pergi melihatnya." Geng bergegas berkata dengan penuh hormat, "Mobilnya ada di pusat pameran kota Jinling. Sekarang sedang ada pameran mobil internasional. Jika Anda tidak punya waktu untuk ke sana, aku bisa menyuruh orang untuk mengantarkan mobil ke kediaman Anda." Yichen berkata, "Tidak perlu, lebih baik jangan diantarkan ke rumah. Aku akan meluangkan waktu untuk pergi melihatnya."
Komplek perumahan yang ditempati sekarang ini sangat sederhana. Jika yang harganya 2 juta sampai 3 juta yuan saja sudah cukup hebat. Jika mendadak ada 2 buah mobil balap yang harganya 40 juta yuan lebih berhenti di sana, seluruh komplek perumahan diperkirakan akan gempar. Jadi dia berpikir lebih baik lebih dulu memarkirkan mobilnya di villa yang ada di area Thompson kelas atas. Bila di sana memiliki garasi bawah tanah pribadi, akan lebih tenang jika mobil diparkirkan di garasi bawah tanah. Sesampainya di pasar sayuran, Ye Chen kembali menerima telepon dari teman baiknya saat kuliah, Wang Daokun. Dalam telepon, Wang Daokun bertanya, "Ye Chen, kamu ada di mana?" Ye Chen menjawab, "Aku sedang membeli sayur di pasar." "Ada apa, Daokun? Kamu ada perlu denganku?" Wang Daokun berkata dengan sedikit terbata-bata, "Itu, aku hari ini datang ke pameran mobil internasional kota Jinling." Ye Chen tahu bahwa temannya itu adalah seorang penggila mobil. Yang paling disukainya adalah mobil. Dulu saat zaman kuliah, dia pernah menabung uangnya selama sebulan lalu pergi ke pusat kota Hai untuk menyaksikan pameran mobil. Lalu dia berkata dengan tersenyum, "Kamu lagi-lagi pergi melihat mobil?" "Ya," Wang Daokun mengatakan. "Kali ini ada pameran beberapa model mobil balap edisi terbatas kelas tinggi dunia, kesempatan yang jarang ada." Selesai berbicara, Wang Daokun bergegas mengatakan, "Aku mencarimu bukan untuk urusan ini." Ye Chen bertanya, "Jadi apa keperluanmu mencariku?" Wang Daokun ragu sejenak lalu kemudian berkata, "Begini, aku melihat curan di pameran mobil." "Istriku?" Ye Chen bertanya dengan kaget. "Untuk apa dia pergi pameran mobil?" "Aku juga tidak tahu," Wang Daokun mengatakan. "Dia bersama dengan seorang pria, makanya baru aku menelponmu untuk menanyakan apa kamu tahu tentang hal ini." Ye Chen mengerutkan alis. Securan pergi melihat pameran mobil dengan seorang pria? Kenapa dia tidak pernah mendengar curan mengungkit tentang ini? Meski komunikasi mereka berdua biasanya tidak banyak, namun ada beberapa hal yang akan saling diberitahu sebentar. Dia pergi melihat pameran mobil dengan seorang pria. Hal ini tidak pernah dibahas dengannya, jadi apakah mungkin ada sesuatu yang disembunyikannya? Meski Ye Chen adalah tuan muda keluarga Yi, adalah Master Yi di mata para bos kota Jinling, namun tetap saja dia kurang percaya diri mengenai hubungan dengan securan. Dia juga khawatir apakah securan akan terpikat oleh godaan di luar sana. Lalu dia berkata pada Wang Daokun, "Aku sudah tahu, terima kasih Daokun." Wang Daokun berkata, "Ye Chen, baru saja ibuku menelepon, katanya ada hal penting di rumah dan menyuruhku pulang. Mengenai curan, lebih baik kamu kemari dan memeriksanya." "Baik," Ye Chen berkata. "Nanti aku akan ke sana, kamu pulang saja dulu." Setelah memutuskan telepon, Ye Chen menghentikan sepeda listriknya di pinggir jalan, kemudian menaiki taksi menuju pusat pameran kota di Jinling. Pusat pameran merupakan sebuah proyek properti yang skalanya tidak kecil, dipakai khusus untuk mengadakan berbagai pameran. Pada dasarnya, pameran besar yang ada di kota Jinling akan diadakan di sana. Setelah Ye Chen memasuki ruangan pameran, dia mengedarkan pandangan ke sekitar. Rata-rata orang yang datang adalah penduduk kota biasa yang datang untuk melihat pameran, sementara pentas pameran yang ada di sekitaran juga dipenuhi oleh mobil-mobil mewah. Di sini mobil terendah dimulai dari mobil impor mewah Audi A8 yang bernilai jutaan yuan. Di antaranya juga ada mobil balap mewah Lamborghini dan Ferrari, sementara di tengah ruang pameran di atas pentas yang paling tinggi berhenti mobil merah dan hitam, 2 mobil mewah kualitas teratas. 2 mobil ini adalah 2 mobil yang diberikan oleh Wang Zhengang dan Qin Geng kepada Ye Chen.
sebuah mobil Aston Martin 177 dan sebuah mobil Bugatti Veyron edisi khusus Hermes. Dua mobil ini juga merupakan dua buah mobil super mewah yang menjadi primadona dalam seluruh pameran mobil itu. Sekitaran dua buah mobil itu hampir penuh oleh pengunjung wartawan yang ada di sekitar sana hingga sulit untuk bergerak. Di samping kedua buah mobil itu dikelilingi oleh dua lingkaran petugas keamanan yang kuat dan berbadan tegap. Petugas keamanan membelakangi dua buah mobil mewah itu. Mereka menghadap para pengunjung dan membentuk lingkaran, membuat gelombang. Orang-orang tidak dapat menyentuh dua mobil mewah yang harganya setinggi langit itu. Pembawa acara sedang menjelaskan, mengatakan dua mobil ini sudah dipesan, termasuk barang milik pribadi. Semuanya boleh melihatnya, boleh memotret, tapi tidak boleh menyentuh. Terima kasih atas kerjasamanya. Seorang wartawan tidak bisa menahan diri dan bertanya, pameran mobil baru saja dimulai, dua buah mobil ini sudah dipesan. Apakah bisa diberitahu siapa dua orang konglomerat ini? Pembawa acara tersenyum tipis lalu berkata, bukan dua orang konglomerat, melainkan satu orang konglomerat. Satu orang? Wartawan terperangah dan berseru, apa mungkin dua buah mobil ini dibeli oleh satu orang? Benar, pembawa acara mengangguk lalu tersenyum dan berkata, dua mobil ini memang milik seorang konglomerat. Perkataan pembawa acara membuat seorang terperangah. Dua mobil ini merupakan mobil mewah kelas atas dunia, biasanya sulit sekali ditemui, bahkan di dalam negeri jumlahnya hanya beberapa. Tidak disangka sekejap saja dibeli oleh satu orang yang sama. Asal tahu saja, mobil mewah dengan kelas seperti ini tidak bisa dibeli hanya karena punya uang. 177 dari Aston Martin hanya memberikan izin membelinya kepada orang keanggotaan merek Aston. Ditambah lagi calon pembeli harus memiliki lebih dari 3 buah mobil balap Aston Martin yang nilainya puluhan juta yuan baru bisa memenuhi kriteria pembelian. Ini hanya memenuhi kriteria mobil. Ini merupakan edisi terbatas di dunia. Di dunia ada 200 lebih negara jumlahnya. Mobilnya hanya ada 77 buah. Di dalam negeri bahkan satu pun tidak ada. Sementara kesulitan untuk pembelian mobil balap Bugatti Veyron edisi khusus Hermes lebih tinggi lagi. Karena Bugatti sendiri memang hanya melayani konglomerat tingkat dunia, ditambah lagi dibuat khusus untuk bekerja sama dengan Hermes, harganya benar-benar selangit. Dua buah mobil ini tidak disangka dibeli oleh satu orang. Bisa diketahui status kedudukan orang ini sangat hebat hingga mampu membuat orang terkesima. Namun sorot mata Yi Chen tidak ada pada kedua mobil ini. Dia sedang mencari sosok Xiao Churan kemana-mana di antara sekelompok orang-orang. Saat dia berulang-ulang mencari hingga cukup lama lalu tidak dapat menemukan Xiao Churan, mendadak dia mendengar seorang pria yang ada di sampingnya berkata, "Churan, kemari lihat dua buah mobil ini benar-benar adalah karya unggulan dunia, bahkan aku juga tidak pernah melihatnya." Yi Chen menoleh mengikuti suara itu lalu mendapati Xiao Churan diikuti oleh seorang wanita dan seorang pria di sampingnya. Si pria berpakaian jas dan memakai sepatu kulit. Penampilannya tampak seperti pria metroseksual. Si wanita berpakaian sederhana. Bentuk tubuhnya tampak elegan, namun jika dibandingkan dengan Xiao Churan berbeda jauh sekali. Xiao Churan yang sekarang ini sedang ikut di samping orang itu tersenyum tipis dan berkata, "Presiden Gao
Presiden Gao, aku tidak begitu memahami mobil. Orang yang dipanggil Presiden Gao tadi tertawa terbahak-bahak lalu berkata, pemahamanku tentang mobil sangat dalam. Bagaimanapun pusat pameran kami ini sering menerima berbagai kegiatan pameran mobil. Yichen melihat Securan dan lawan bicaranya menjaga jarak yang normal, juga memanggil lawan bicaranya dengan sebutan Presiden Gao, kemudian menebak mungkin dia keluar untuk membicarakan kerjasama. Hatinya seketika itu bisa bernapas lega, karena istrinya datang untuk membicarakan kerjasama. Jika saat ini istrinya menemukannya, sebaliknya malah akan jadi salah paham. Jadi Yichen bersiap mencari kesempatan untuk keluar. Tidak disangka Securan mendadak mengangkat kepalanya, kemudian mendapati dirinya dengan ujung matanya, lalu bertanya dengan kaget, Yichen, bagaimana kamu ada di sini? Yichen tidak menyangka sudah terlihat oleh Securan, lalu bergegas mengatakan, aku datang melihat-lihat, membuka wawasan istriku. Kenapa kamu ada di sini? Securan mengangguk-angguk juga tidak banyak berpikir, kemudian memperjelas tentang Presiden Gao yang ada di sampingnya kepada Yichen, lalu berkata, Yichen, aku perkenalkan kepadamu sebentar, ini adalah Tuan Gao Junwei dari keluarga Gao. Pusat pameran kota Jinling merupakan usaha keluarga mereka. Mereka merupakan salah satu vendor yang bekerja sama dengan grup Xiao. Sekarang mereka sudah menghentikan kerjasama dengan grup Xiao. Kebetulan ruang pameran pusat pameran ini akan direnovasi ulang 2 hari lagi. Jadi mengundangku kemari untuk membicarakan kerjasama. Selesai berbicara, Securan kembali memperkenalkan wanita yang ada di samping Gao Junwei kepada Yichen, mengatakan, oh iya, yang ini adalah Zhang Juan, adalah teman SMA ku dulu, sekarang menjadi sekretaris Presiden Gao. Saat ini Presiden Gao menatap Yichen sejenak, dari sorot matanya muncul ekspresi kaget lalu berkata, Curan, sebelumnya aku mendengar dari teman SMA kita bahwa kamu mencari seorang parasit tidak berguna untuk dijadikan suami yang tinggal di rumahmu. Rupanya ini orangnya. Tampaknya memang tidak ada apa-apanya. Gao Junwei tersenyum tipis. Tatapan yang dilemparkannya pada Yichen terlihat sedikit memusuhi, tapi kemudian tersembunyikan dengan baik olehnya. Oke guys, sangat seru sekali, tapi di part ini kita sudahi sampai di sini dan kita lanjutkan di part berikutnya. Jangan sampai ketinggalan di cerita berikutnya, masih di novel yang berjudul The History of Yichen. Di sini sangat seru sekali, sangat menarik sekali. Bahwasanya Yichen sedang berada di pameran mobil yang sangat mewah ini, dan dia mendapatkan 2 hadiah mobil mewah yang dipajang di pameran ini. Dan bagaimana cerita selanjutnya? Ikuti terus di video berikutnya. Oke. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.